Bagaimana pahalanya orang kerja itu dia tidak sholat? Yang apa kita tidak ketahui. Yang saya tanyakan, kenapa Allah berdialog sama malaikatnya? Terima kasih. Ada informasi bahwa jika kita harus mengambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma as-salatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sidang hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita melaksanakan i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang hukum menghadiri majlis zikir dan apa hukum majlis zikir tersebut. Setelah sebelumnya kita membahas tentang zikir-zikir yang sangat dianjurkan, terutama selepas kita melaksanakan sholat fardu yang 5. Dan zikir itu sangat banyak, Bapak sekalian. Sebaik-baik ibadah, zikir termasuk ibadah, maka berarti sebaik-baik zikir adalah mada wa ma'alai wa in qalla, yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Asal setiap kita melaksanakan sholat fardu, nggak pernah kita tinggalkan ayat al-kursi. Setiap selesai sholat fardu, nggak pernah kita tinggalkan istighfar. Setiap pagi dan petang, selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib, kita nggak pernah melupakan membaca misalnya Sayyid al-Istighfar. Karena Sayyidul Istighfar fadilatnya besar, di antaranya adalah seseorang itu akan berhak atau akan menjadi penghuni surga. Yang baca Sayyid al-Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca selepas salat maghrib. Sekiranya ajal kita tiba di malam itu, maka kita akan menjadi penghuni surga. Kalau kita baca di waktu salat subuh, selepas salat subuh, dan kita meninggal di hari itu, di siangnya, maka kita juga termasuk menjadi ahli surga. Lalu di pertemuan yang lalu tentang hukum menghadiri majlis zikir. Dan majlis zikir telah kita sebutkan dengan berbagai macam maknanya. Termasuk majlis zikir adalah majlis ilmu, seperti yang sedang kita laksanakan saat ini. Majlis zikir dinamakan juga terhadap majlis yang berkumpul di dalamnya semuanya berzikir walaupun zikirnya berbeda-beda. Yang satu baca Al-Quran, yang satu berselawat, yang satu istighfar terus, yang satu lagi tahlil terus, yaitu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini juga dinamakan dengan majlis zikir. Ataupun majlis zikir yang dipimpin oleh seorang imam. Astaghfirullah, semuanya ikut bacaan beliau seperti yang selepas sholat maghrib tadi kita laksanakan bersama. Majlis zikir ini, Bapak sekalian, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang majlis zikir dengan makna yang pertama, yaitu menghadiri majlis ilmu. Tidak dipungkiri tentang anjurannya. Bahkan Rasulullah SAW misalnya dalam satu hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'uha atau farta'u fiha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
jika kalian melalui taman surga, hendaknya kalian singgah sejenak untuk mengambil manfaat daripada taman surga tersebut. Qalu wama hiya, apa itu taman surga tersebut ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqul dzikr, yaitu majlis zikir. Majlis zikir yang dimaksudkan di sini bisa dua makna. Makna yang pertama majlis ilmu, yang kedua majlis yang di dalamnya kita beristighfar atau membaca zikir-zikir tertentu. Jadi Bapak sekalian, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah majlis zikir dengan makna yang lain selain majlis ilmu. Jadi kita mulai dengan yang disepakati oleh para ulama, telah kita sebutkan di pertemuan lalu. Yang pertama majlis ilmu, semua ulama sepakat dia adalah majlis zikir yang sangat dianjurkan. Yang kedua, para ulama sepakat majlis zikir yang di dalamnya ada kemungkaran itu bukan majlis yang baik, tidak dianjurkan untuk menghadirinya. Seperti ada ikhtilaf laki-laki dan perempuan bercampur baur. Termasuk juga kemungkaran adalah ketika ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak dibaca dengan tepat hurufnya, barisnya, panjang pendeknya. Dan ini kita ingatkan kepada bapak-bapak imam, ya, imam, baik imam masjid maupun imam lorong yang memimpin tahlilan terutama, jangan sampai salah dalam membaca, karena faktor mempertahankan irama lalu dia tidak pedulikan panjang pendeknya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu kan panjangan di ahad, ya. Ada beda antara ahad dengan ahad. Kalau ahad artinya esa, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau ahad satu-satu, ya, masuklah kalian ke dalam masjid satu persatu. Masuklah kalian ke dalam ruang ujian satu persatu. Berarti apa? Orangnya lebih dari satu. Jadi kalau diyakini pemahaman maknanya dengan demikian, alhamdulillah seseorang bisa menjadi murtad, ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan umat tidak masuk demikian. Jadi ibu sekalian, dalam tahlilan ini yang lebih penting itu barisnya, hurufnya. Ada sebagian majlis tahlil saya dengar langsung, misalnya dibaca apa? Yang kesalahan-kesalahan yang sangat nampak, ya. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim min sama'i wa bashari. Bukan wa bashari. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Min kulli dzambin azim, dari segala dosa-dosa besar yang pernah aku lakukan. Min sama'i, baik dosa besar itu akibat pendengaranku, wa basari, ataupun pandanganku. Min sama'i wa basari wa kalami, tutur kata, kalam, wa fuadi, dan juga yang terlintas dalam hati dan juga fikiran. Itu kalau dibaca wa basari, dosa akibat penglihatan. Kalau dibaca wa bashari, bashar itu bisa bermakna kulit, bisa bermakna manusia. Jadi dosa besar yang aku lakukan akibat kulitku, ya, nggak cocok wa bashari, yang lebih tepat wa basari, ya. Dan ada juga di beberapa bacaan itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi kalau bisa yang senior-senior kan rata-rata udah bagus-bagus bacaannya. Ketika dites atau ditunjuk seseorang itu memang sudah tepat bacaannya. Kalau tidak maka nanti akan menjadi permasalahan. Terkadang dalam membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin, bukan dibaca ghasiqin, khasiqin dibaca kha. Seharusnya ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau dibaca ada juga wa min syarri ghasiqin idza hasad. Ini kita tahlil itu tujuannya apa?
tujuannya nanti pada doa. Allahumma ja'al thawaba misli thawabi ma qara'tu, ya Allah, yang aku baca ini ada pahalanya, sekiranya ada pahalanya ya Allah, kami hadiahkan pahalanya seperti yang kami dapatkan kepada ruh fulan. Kalau seandainya dibaca itu salah, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu, berapa banyak orang yang baca Al-Quran, Al-Quran melaknatnya, baik karena dia tidak mengamalkan ataupun bacanya sembrono, tidak mempelajari ilmu tajwid dan ilmu tahsinnya. Maka kalau seandainya kita menghadiri atau membaca tahlilan tersebut tidak tepat, yang inginnya ada pahala, ini nggak ada pahala. Bagaimana kita mau hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Jadi sekalian, majlis zikir yang tidak ada yang ada kemungkaran ini tidak dianjurkan untuk menghadirinya. Adapun majlis zikir yang tidak ada kemungkaran, zikir yang dimaksudkan di sini adalah ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil atau yang lainnya selain majlis ilmu. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama, antara ulama yang mengatakan sunnah dengan ulama yang mengatakan makruh. Dalam empat mazhab ini nggak ada ulama yang mengatakan bid'ah haram, nggak ada ya. Dan telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana dalil yang dikatakan oleh para ulama tentang anjuran untuk menghadiri majlis zikir. Ya, majlis zikir tersebut adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Para malaikat, ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, itu Allah memiliki para malaikat yang berjalan di jalan-jalan mencari di mana ada majlis zikir. Kalau mereka sudah mendapatkan majlis tersebut, mereka akan panggil yang lainnya. Halumu ila hajatikum, yuk kemari, sudah dapat kita hajat kita. Lalu mereka berkumpul membentangkan sayapnya, mungkin satu malaikat, dua malaikat, sampai malaikat itu ke langit. Lalu terjadilah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Apa mereka berkumpul di sana? Apa yang mereka lakukan? Mereka memuliakan-Mu ya Allah, mengagungkan Engkau, mensucikan Engkau. Begitu hebatnya mereka memuji dan mengagungkan Aku. Apakah mereka melihat Aku? Tidak ya Rabb. Sekiranya mereka melihat Aku, bagaimana? Sekiranya mereka melihat Engkau ya Allah, pasti akan lebih dahsyat lagi mereka mengagungkan Engkau. Apa yang mereka minta? Surga-Mu ya Rabb. Apakah mereka ada melihat surgaku? Tidak. Bagaimana sekiranya mereka melihat surgaku? Pasti akan lebih lagi mereka memohon untuk mendapatkan dan meraih surga tersebut ya Rabb. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut dari neraka-Mu ya Rabb. Apakah mereka ada melihat neraka-Ku? Tidak. Tidak ya Rabb. Kalau mereka lihat bagaimana? Niscaya mereka akan lebih takut lagi sekiranya masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Wahai para malaikatku, persaksikanlah anni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu ada malaikat yang bertanya, ya Rabb, ada di antara mereka itu kebetulan aja nimbrung masuk, mungkin karena ada hajat, pengen jumpa ustaz, pengen jumpa tuan imam atau bagaimana? Ya Rabb, dia kebetulan aja masuk situ, bagaimana ya Rabb? Mereka adalah kaum yang tidak celaka siapapun yang bergabung dengan mereka, walaupun sesaat. Mau siapa? Dapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kajian kita di pertemuan yang lalu, demikian lebih kurang kesimpulannya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Pak Ustaz. Dalam hal zikir ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, karena saya banyak menemukan dalam hal zikir ini berbeda-beda ya Ustaz. Dalam zikir di masjid ini ya Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz imam dia zikirnya cepat Ustaz, tapi kalau yang lain lambat. Kedua, dalam zikir kita kan ada memakai tasbih macam-macam Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya Pak Ustaz? Apa mesti dihitung apa enggak itu? Apanya itu? Kita berzikir kan ada yang pakai tasbih,
ada yang pakai apa macam-macam Pak Ustaz. Itu macam mana hukumnya Pak Ustaz? Kemudian ada lagi mengenai zikir. Dulu saya pernah tinggal di Sumatera Utara Ustaz. Zikirnya itu bertingkat Ustaz. Pertama lambat, cepat. Nah itu macam mana Ustaz? Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, ada 3 pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi ya? Insyaallah ya. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya. Ya ingin kami tanyakan begini Ustaz. Ada informasi bahwa zikir itu kita harus mengambil talqin atau harus berguru langsung, sehingga nanti zikirnya itu punya sanad. Bagaimana yang pembahasan yang sedang Ustaz jelaskan hari ini atau malam ini dengan pendapat bahwa zikir itu harus ditalqinkan, harus berguru langsung, sehingga zikir itu bersanad kepada asal usul atau kepada Ali bin Abi Thalib atau langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, menarik ya. Ada lagi Bapak yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah Maha tahu Pak Ustadz. Yang apa kita tidak ketahui. Yang saya tanyakan kenapa Allah berdialog sama malaikatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Setelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi masalah zikir, itu malaikat mencari zikir itu untuk surga. Yang ingin saya tanyakan, kita misalnya sambil pulang sembahyang maghrib, kita lihat orang tahlil di samping jalan. Mungkin tahlil itu kalau tahlil 1 hari 2 hari ya mungkin bisa umum. Ini kita lihat mungkin tahlilnya di hari ke-7 pula kita lewat. Apabila kita singgah, apakah itu haram kita makan atau memang bisa kita jadi itu kita anggap gerbang surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kalian, ini pertanyaannya memang luar biasa, berbobot ya semua. Yang pertama tentang ini zikirnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang baca begini, ada yang baca begitu dan seterusnya. Ada yang memilih ayat kursi aja, ada juga yang tambah amanah Rasul ya. Ada yang kalifullah nafsan illa wus'aha, ada yang sampai baca 3 kul, ada yang nggak baca. Demikian bagaimana? Sebagaimana yang kita katakan sebelumnya bahwa zikir dari Nabi SAW memang banyak. Karena memang kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu daimuz zikr, selalu berzikir. Selalu berzikir. Karena beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti menjadi orang yang terbaik. Jadi pesan Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla, yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Namun di sisi yang lain, para ulama juga mengatakan, seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau katakan, selayaknya seorang muslim, seorang mukallaf, dia mengamalkan satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya dia mengamalkan satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dia tahu walaupun hanya sekali diamalkan. Ya contohnya misalnya apa? Misalnya salat sunat tasbih misalnya. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama, kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan dianjurkan salat sunat tasbih. Hadisnya itu derajatnya hasan, tidak kurang dari hasan. Jadi minimal seumur hidup ada sekali lah buat salat sunat tasbih. Tujuannya apa? Nanti pada hari akhirat ketika datang seruan, mana hamba-hambaku yang pernah melakukan ibadah ini? Nah, kita di waktu itu berani menjawab, labbaika ya Rabb, aku menyambut seruanmu ya Allah. Jadi ustaz-ustaz ini ya, kita pasti akan mendapatkan satu titik temu. Apa? Mereka semua beristighfar.
Kecuali di beberapa masjid kecil ya, di beberapa masjid bisa dihitung dengan jemari. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, amin, Al-Fatihah, langsung terus, keluar terus. Ya. Jadi minimal kita belajar, oh Ustadz ini membaca begini, Ustadz ini membaca begini. Karena boleh jadi Tengku dan Ustadznya itu enggak membaca secara jahar semua yang dia tahu, tapi dia perhatikan bagaimana kondisi makmum. Karena kalau dibaca semua, ya apa udah punya anak dulu. Ya, malas saya pergi ke Masjid Rahmah. Kenapa? Bacaan zikirnya lama sekali. Nah, jadi dipilihlah yang simple ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau saya secara pribadi, ya, karena inti daripada zikir itu adalah menghadirkan apa yang kita baca. Yang kita baca itu faham, hadir dalam hati dan pikiran. Kalau kita baca terlambat, takutnya terbawa tidur, ya. Dan justru dalam kelalaian ketika panjang sekali Astaghfirullahaladzim, kita teringat apa yang belum beres ya. Tapi kalau saya dibaca cepat, Astaghfirullahaladzim, kalau saya secara pribadi lebih hadir, lebih mudah untuk menghayatinya. Tapi mungkin ada ustaz lain, saya kalau cepat-cepat agak low Ustaz, agak low bed ya. Loadingnya agak lama sedikit, ya tergantung orang. Ya, jadi kita sebagai makmum ya ikut bagaimana dibaca oleh imam. Apakah zikir mesti dihitung? Pertanyaannya, Rasulullah SAW ketika menyebutkan zikir-zikir tertentu, ada enggak menyebutkan angkanya? Ada menyebutkan angkanya. Siapa yang baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu ke 100-nya dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Enggak mungkin angka tersebut disebutkan oleh Nabi kalau kita enggak menghitungnya. Hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika menghitung itu beliau mempergunakan jemari beliau. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, zikir tepat insya Allah nggak akan pernah salah. Kalau kita baca 33 kali itu tepatnya. Kalau tasbih ada kalanya terlewatkan, lewat satu atau mungkin dua anak tasbih terambil sekali ya. Tapi kalau ini insya Allah pas 33. Bagaimana caranya? Ini kita lihat satu jemari. Satu jemari ini bisa 7 dia. Satu, ruasnya kan ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 sisi kanannya. Lalu atas 4. Lalu sisi kirinya 5, 6, 7. Nah, ini udah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitungnya pakai apa? Pakai jempol. 7 kali 4 28. Yang ini enggak sampai 3, cuma 2. Sehingga dari 7 menjadi 5. Jadi tadi 28, 29, 30, 31, 32, 33. Insyaallah enggak akan silap. Sambil tidur pun enak kita. Ya. Baik, Ustaz. Berarti hitungnya pakai zikir, pakai tangan. Jangan pakai alat tasbih, jangan pakai sibhah. Nggak bisa kita katakan nggak boleh. Kenapa? Karena ada 21 dalil bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka menggunakan batu yang diikat dengan tali. Mungkin batu maksudnya adalah anak-anak kayu ya seperti yang kita lihat saat ini. Dimasukkan tali di dalamnya lalu diikat. Bedanya kalau kita rata-rata 100. Kalau Abu Hurairah 1000. Jadi enggak tidur dulu sebelum selesai zikir yang 1000 itu. Jadi intinya menghitung zikir kalau memang ada angkanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mesti dihitung ya. Yang 33, yang 10 ya, yang 100 dan seterusnya. Kemudian
Ini kita lihat ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti terima la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana itu yang bertingkat seperti itu? Dari lambat ya, seperti orang bawa ya kereta atau hidupkan mobil ya, starter drop sama jalannya pelan-pelan langsung kencang. Jadi Bapak sekalian, kalau seandainya zikir bukan ayat Al-Quran, dia lebih gampang urusannya. Ya, kalau ayat Al-Quran maka perlu hati-hati panjang pendeknya, hukum-hukum tajwidnya diperhatikan. Tapi kalau seandainya zikir secara umum, yang penting panjang pendeknya. Kecepatannya itu mempengaruhi. Kalau seandainya cepat dibaca, maka harakatnya akan lebih cepat. Kalau lambat, la ilaha illallah. Ketika cepat, la ilaha illallah. Dapat itu, dapat juga. Ya, harakatnya lebih cepat. Jadi bagaimana itu dari lambat sampai ke cepat? Ini saya lihat tidak ada ulama yang memungkiri, ya, karena tidak ada kesalahan barisnya, dan mungkin juga ini ada hikmah lain membuat orang tidak terbawa tidur, ya, karena kan banyak juga orang zikir itu tutup mata. Kalau begitu terus mungkin banyak yang tertidur. Tapi kalau bertahap itu insya Allah nggak ada yang tidur, mungkin ya, mungkin itu diantaranya. Jadi jiwa dan pikirannya itu terus terjaga. Terjaga artinya hidup, tidak tidur. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang zikir, apakah mesti diambil dari guru dengan ditalqin sehingga harus punya sanad? Masya Allah, saya teringat dengan guru saya, Syekh dari Tunisia. Beliau mengatakan semua zikir yang berasal dari Rasulullah SAW itu semua sudah diijazahkan untuk umat beliau. Ya sekalian, semua zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau itu semuanya sudah diijazahkan, sudah disanadkan kepada umat beliau hingga akhir zaman nanti. Ya, hanya saja mungkin zikir yang begini urutannya ini dulu, kemudian ini, kemudian ada kalimat-kalimat yang mungkin bukan berasal dari Rasulullah SAW. Ini bagusnya ditalqinkan dan bersanad. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menghindarkan dari kesalahan, ya, menghindarkan dari kesalahan. Mungkin kalau kita dengar-dengar aja, nah kalau dengar goyang baca meno, tapi nggak diijazahkan ke kita, boleh jadi kita salah dengar. Yang kedua, sanad dalam Islam itu adalah keberkahan. Jadi kita ambil barakah, ya. Bacaan Al-Quran kita udah betul, udah tepat. Mengapa ambil sanad kepada seorang syekh? Padahal saya sudah pernah mengikuti kajian tahsin Al-Quran, sehingga alhamdulillah nggak lagi kesalahan, untuk keberkahan. Jadi bukan bergantung khasiat zikir tersebut harus dengan talqin atau sanad dari seorang guru, ya. Gitu. Kemudian pertanyaan dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikatnya. Kenapa Allah sampai berdialog? Allah kan Maha tahu. Ya. Hadis yang kita sampaikan tadi sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi bunyi hadisnya itu sebenarnya disebutkan wa huwa a'lamu bihim. Para malaikat membentangkan sayapnya hingga ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu daripada mereka. Gitu. Ya. Persis juga nanti pada hari kiamat, ketika sebahagian orang sudah dihalau oleh para malaikat menuju ke surga, tiba-tiba Allah berdialog dengan mereka. Bukannya Allah nggak tahu, Allah tahu. Wahai para hamba-hambaku, kamu tiga golongan yang pertama sekali dinyalakan neraka untuk mereka. Mereka bukan ahli maksiat, bukan ahli maksiat yang kita pahami, pencuri, penzina, penjudi, minum khamar, membunuh, bukan. Tiga golongan ini
Yang pertama ahli Al-Quran, ulama. Yang kedua orang dermawan, rajin sedekah. Yang ketiga yang mati syahid. Hampir saja masuk ke dalam surga. Allah hentikan mereka. Wahai hambaku, dulu ketika di dunia aku berikan nikmat, ini apa yang kau lakukan? Ya Rabb, aku belajar Al-Quran, aku belajar ilmu-ilmu, sehingga aku mengajarkan ilmu tersebut kepada hamba-hambamu. Aku melakukan demikian demi mengharapkan ridhamu. Tidak, engkau berdusta. Kenapa nggak dari awal terus Allah mengatakan kalian semua adalah orang-orang yang melakukan amalan secara riya, bukan demiku, tapi demi mencari pujian dari manusia. Kenapa nggak langsung? Agar sang hamba tahu di mana letak salahnya. Baik. Dengan malaikat untuk apa? Apa tujuannya? Para malaikat ini akan menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya. Kenapa si fulan ini dilebihkan dari fulan yang lain? Padahal di dunia kayaknya biasa-biasa aja. Ternyata para malaikat, ya, mereka punya pengetahuan. Kalian nggak tahu dulu ketika di dunia, ya, ini orang-orang ini sering menghadiri majlis zikir. Jadi para malaikat itu menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Persis juga tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia lalu dipersaksikan dia orang baik oleh 4 orang, melainkan mestilah dia masuk dalam surga. Ya Rabb, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya hanya 3 orang? Walaupun hanya 3 orang. Ya Rasulullah, bagaimana kalau disaksikan kebaikan dia, dipersaksikan kebaikan dia, bahwa dia orang baik hanya oleh 2 orang, walaupun hanya 2 orang. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Jadi untuk menjadi saksi, lebih kurang demikian. Kemudian yang terakhir tadi, ya, malaikat suka menghadiri majlis zikir. Bagaimana kalau kita singgah di tempat tahlil? Malam 1, malam kedua, malam ketiga, oke. Ini masalahnya malam ke-7. Malam ke-7 ada kendurinya, ya. Bapak sekalian, malam pertama, malam kedua, malam ketiga ada undangan nggak? Pakai undangan nggak? Nggak ada. Semua, ya, semua adalah panggilan hati sanubari. Tapi kalau malam ke-7 diundang, menunjukkan apa? Ada sesuatu yang dipersiapkan. Ya, pesan Rasulullah SAW, kalau kamu tidak diundang ke tempat makanan, jangan datang. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW menuju ke tempat undangan, ada sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW. Kan mulia, saya ingin bersama Rasulullah nih. Ternyata Rasulullah SAW pergi ke tempat walimah, tempat kenduri. Begitu sampai di tempat kenduri, Rasulullah SAW memanggil yang punya hajat. Lalu beliau katakan, wahai fulan, saya membawa sahabat ini. Kalau engkau izinkan, maka dia akan bergabung. Kalau tidak, maka saya akan suruh dia pulang. Saya akan suruh dia pulang. Oh, boleh-boleh, ya, masuk. Ini karena ada walimah, ada undangannya. Tapi kita di masa sekarang, ada masalah. Jadi ceritanya, boleh jadi orang yang punya hajat hanya mempersiapkan untuk 40 orang. Udah dari 4 lorong misalnya, lorong ini 10 orang. Ternyata yang datang 47 atau 50 orang. Itu menjadi kalang kabut, malu beliau. Yang seharusnya tamu makan dalam kondisi lapang, mau ambil rendang 1 potong, 2 potong, 3 potong, ini menjadi 1 potong. Mau ambil 2 potong, petugas akan mengatakan, tambah undang, Pak. Udah di luar prediksi undangannya. Ya? Maka oleh karena itu, kalau di malam ke-7, malam senuju, baiknya kita lihatlah, kita ada diundang atau enggak. Ya. Ini malam 1, 2, 3 nggak datang. Ini malam ke-7 datang. Dia itu malam 1, 2, 3 di mana-mana tempat nggak pernah datang. Tapi kalau udah malam ke-7, walaupun tanpa undangan selalu datang. Kan menjadi
apa namanya, menjadi pilihan nggak baik juga. Tengku setuju. Kalau udah setuju dia datang. Jadi kalau begitu sekalian, karena bukan hanya sekedar zikir di situ, baiknya kita nggak mendatanginya. Kecuali kita tahu saya nggak dapat undangan, mungkin dia lupa. Nggak mungkin saya nggak diundang. Tapi ini pun harus yakin, jangan menduga-duga. Ya, begitu juga kita nggak boleh meminta kepada seseorang bisayfil haya. Bisayfil haya itu dengan pedang malu, itu nggak boleh. Apa maksud pedang malu? Pedang sudah ditaruh, seolah-olah sudah ditaruh di leher. Kasih, kalau nggak kasih, ya, ayo akhirnya berikan. Contohnya apa? Kita pergi ke tempat setuju, kita tahu memang kita nggak diundang. Begitu situ, ya mungkin makannya setelah doa. Ketika doa kita jumpai tuan rumahnya, belum lagi karena lo hanya diundang, gitu. Dia akan mengatakan, paju. Itu baiknya tidak demikian. Begitu juga misalnya dalam majelis ramai seperti ini, datang seorang ustadz, tolonglah kalau seorang ustadz, saya mau uang 20.000 mau makan malam ini. Semua orang melihat, bagaimana saya nggak akan keluarkan uang? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini namanya meminta dengan pedang malu. Saya kasih pedang ini, mau pergi mana? Harus kasih. Ini sudah ditampakkan di hadapan orang, nggak mungkin untuk ditolak. Bapak-bapak sekalian, demikian yang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini masalah tadiah, kebanyakan kalau tadiah di masjid belum siap salat maghrib, di sana sudah ada yang nunggu untuk tadiah. Bagaimana pahalanya orang tadiah itu dia tidak salat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ta'ziyah. Ta'ziyah itu dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan, artinya menghibur. Ya. Jadi hibur itu bisa jadi dengan kita mengucapkan kata-kata yang baik, atau kita menenangkan hatinya dengan perkataan-perkataan yang baik. Termasuk juga adalah membaca doa-doa untuk yang ditinggal dan yang telah meninggal, ya. Jadi teman sekalian, sebenarnya tujuan utama daripada takziah atau majlis tahlil, ya, seperti yang kita katakan tadi, meraih pahala dengan berkumpul bersama, lalu membacakan ayat-ayat thayyibah, kalimah-kalimah thayyibah yang kita yakini insya Allah pasti ada pahalanya, ya. Dan kita ingin pahala tersebut agar Allah berikan juga kepada orang yang kita qasadkan, yang kita niatkan. Maka seyogianya dalam menghadiri majlis takziah atau majlis tahlil itu, pastikan bahwa memang kita melakukan kebaikan, ada pahala yang bisa kita raih. Jadi kalau seandainya seseorang pergi ke situ, salat enggak? Salat tidak dia lakukan, tapi dia menghadiri majlis takziah, mungkin ada pahala. Pahalanya apa? Menghibur. Tapi dari ayat-ayat thayyibah itu, orang yang enggak salat, kalau salat enggak beres, semua malam jadi enggak beres. Jadi di sini mungkin bisa kita serukan ini, sering-sering diserukan, kalau bisa di malam ketiga itu selipkan ceramah sedikit, 15 menit, 10 menit aja boleh, 5 menit pun boleh, supaya ada pesan, ya. Ada pesan. Misalnya pesan yang penting apa? Banyak orang sekarang peduli dengan hal-hal yang kecil, tapi lupa yang besar. Apa yang kecil, apa yang besar? Yang besar itu ikut serta mensolatkan jenazah dan ikut serta menguburkan jenazah. Itu yang besar, itu fardu kifayah. Adapun tahlil itu kecil. Itu kecil, seyogianya yang besar dan yang kecil. Tapi yang sayangnya banyak orang peduli dengan yang kecil, lupa dengan yang besar. Itu kan bisa disampaikan dalam 5 menit aja, ya. Termasuk juga suatu hari orang tua kampung atau tua haput
tolong ingat. Ramai orang terus kuno di masjid baru selesai salam, kita belum salat sunat tapi di tempat majlis takziah sudah ramai di sana. Ya, itu tolong disampaikan. Jadi di sini Bapak sekalian, terkadang momentum-momentum yang seperti itu sering terluputkan untuk diberikan pencerahan. Padahal itu sangat penting itu. Untuk mengumpulkan orang seperti majlis tahlil itu sulit. Cuman ceramah jangan panjang-panjang kali. Kadang dalam majlis seperti itu setengah jam sampai 1 jam. Jadi ini saya rasa perlu diingatkan. Bapak dan Ibu pun perlu mengingatkan saudara-saudaranya. Berehat dulu kau. Cepatlah sampai kau. Kami baru selesai di masjid. Oh, masjid memang lama, kami di musalla. Oh, ya. Musalla mana? Musalla lorong B. Saya di situ juga tadi. Ya. Mungkin Bapak salat sunat enggak, kebetulan selesai zikir karena saya panitia saya langsung mari. Saya satu rakaat aja tadi. Ya. Jadi, Bapak sekalian, yang seperti ini perlu diingatkan. Karena memang betul banyak orang langsung ke tempat takziah, dia sendiri mungkin belum salat maghrib. Tapi ya itulah, ketika kita melihat orang-orang yang bersalah seperti itu, harus ada niat ingin berbuat baik kepada orang lain. Jangan menghukumi orang lain. Kita dijadikan umat Nabi SAW bukan sebagai qadhi, melihat orang, itu penghuni neraka, itu orang salah, tapi sebagai da'i. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah ditanyakan, wahai Tuan Syekh, apa hukum melihat orang yang tidak salat ke masjid? Beliau mengatakan, kamu pegang tangannya, bawa dia ke masjid, itu hukumnya. Ya, bukan haram, bukan dikatakan salatnya enggak sah atau apa. Kamu pegang tangannya, bawa dan ajak dia ke masjid. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Dan intinya adalah marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah amalan yang sangat istimewa, bahkan lebih besar, lebih hebat pahalanya daripada seseorang yang berjihad fi sabilillah hingga pedangnya patah dan hingga dia mati syahid. Jadi sering-seringlah berzikir agar syaitan enggak dekat dengan kita dan agar hawa nafsu mudah kita tundukkan untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.